Halo sahabat, jangan lupa di like dan juga di subscribe serta tekan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video dan informasi menarik lainnya. Terima kasih. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada awal karyanya, Yesus beserta murid-muridnya tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat mereka ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Apakah engkau datang untuk membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus membentaknya, "Diam, keluarlah dari dia." Roh jahat itu mengguncang-guncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, roh itu keluar dari dia. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Guru ini berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun ia perintah, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke segala penjuru di seluruh daerah Galilea. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat beriman yang terkasih, umatku di himpunan paroki Santo Yohanes dan Cornelius Lota, khususnya umat Allah yang ada di dalam gereja ini, umat wilayah rohani Santo Laurentius, Santo Benedictus, Santa Familia dan Santo Stefanus yang saya kasihi, serta umat Allah yang mengikuti misa ini secara live streaming. Selamat pagi, salam jumpa. Hari ini kita diajak dan diajar oleh Yesus yang pertama-tama memperkuat diri dengan selalu hadir di dalam bait Allah. Kekuatan kerasulan Yesus pertama-tama dia sumberkan dari pergaulan dan perjumpaan pribadi dengan Bapaknya yang ia selalu nyatakan dengan hadir di dalam bait Allah. Yang dalam bahasa saya selalu ajak, mari masuk gereja. Karena itulah kekuatan rohani kita untuk tetap dinaungi dalam perkara-perkara kebaikan. Kedua, Yesus hadir dalam bait Allah dan mengajar sebagai orang yang berkuasa. Orang yang berkuasa di sini saya jabarkan sebagai satu, pertama, dia bertanggung jawab dengan pengajarannya. Kedua, dia konsisten dan konsekuen dengan pengajarannya. Ketiga, apa yang ia katakan sejalan dengan tindakan dan perbuatannya. Mereka katakan tadi tidak seperti ahli-ahli Taurat. Mengajar lain di bibir, lain di hati, lain di perkataan, lain di tindakan. Itu yang kita kagumi dari Yesus. Mengajar sebagai orang yang berkuasa karena apa yang ia katakan dan ajarkan sejalan dengan apa yang ia lakukan. Bahkan apa? Roh-roh jahat pun takluk kepadanya. Ini yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Coba Anda bayangkan, sedangkan orang semasuk gereja bisa dikuasai roh jahat, apalagi orang yang tidak masuk gereja. Itu logikanya. Sehingga kekuatan kita sebenarnya harus bersandar pada Allah. Tadi dikatakan ada orang yang datang ke bait Allah dirasuki roh jahat.
Maka Yesus menghadapi orang itu bukan dia buju-buju, tapi dia hardik. Diam, keluarlah dari orang itu. Yesus sebagai orang yang berkuasa, di samping dia memberikan inspirasi, dia juga memberikan peringatan keras kepada orang-orang yang dikuasai roh jahat. Diam, keluarlah dari orang itu. Maka kerasulan gereja bukan juga kerasulan bujuk-bujuk orang, apalagi orang yang dikuasai oleh roh jahat. Maka Yesus mengajarkan kepada kita, diam, keluarlah dari orang itu. Dan yang ketiga, Yesus di samping dia menghardik setan-setan, dia juga menyembuhkan, memulihkan. Apa artinya ini? Yesus juga memberikan warta rekonsiliasi, warta perdamaian, warta penyejukan. Karena itu dia bilang, mari ikutlah aku. Dan mari ikutlah aku, gereja kita banyak simbolisasinya. Sayang sekarang karena masa Covid, lonceng tidak berbunyi. Apalagi orang belum ada kostor, Kang. Sebenarnya itu simbolisasi itu, dia bilang, mari ikutlah aku. Orang yang tidak dikuasai roh jahat pasti selalu orang yang mudah tersentuh. Mudah tersentuh, oh iya kote, mesti masuk gereja. Tapi orang yang sudah dikuasai roh jahat, saya bilang, apa ini? Suatu ajaran baru, so ganti dah. Nah, tapi orang yang beriman pada Yesus, dia bilang, oh selalu, oh iya kote, mudah tersentuh. Bahasa saya minggu lalu, hendaknya kita mempunyai rasa iba, solidaritas, dan suka melayani. Dan itulah semangat pengajaran Yesus yang mudah-mudahan menginspirasi kita. Bahasa bacaan kedua, jangan karena perkawinan Anda terpusat pada dunia, tapi hendaknya perkawinan Anda juga berpusat pada Allah, sehingga perkawinan itu berbuah hidup saling melayani. Dan hidup saling melayani hendaknya berpikir untuk pembahagiaan pasangan dan juga berpikir untuk pelayanan kepada gereja. Sehingga mudah-mudahan di paroki ini ada orang yang bagantong di wiper. Mudah-mudahan karena faktor 02, 03 dan 0 double. Hanya ada pasangan-pasangan suami istri yang rajin ke gereja, rajin mendengarkan sabda Tuhan dan mengaplikasikan pengertian pada sabda Tuhan, pada pelayanan di dalam rumah tangga, di dalam eklesiola yang juga semakin dilebarluaskan lewat kepedulian kepada banyak orang. Apalagi saat ini kepedulian kepada orang-orang sahabat dan saudara kita yang tertimpa kemalangan karena bencana alam. Dan itulah inspirasi kitab suci yang Yesus ajarkan kepada kita. Sehingga mari kita memperkuat diri di rumah Tuhan ini dengan dekat pada Yesus, mendengarkan sabda Yesus dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Karena apa? Yesus selalu menyayangi kita semua. Semoga